organ pencernaan pada hewan dan manusia. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Selain manusia, hewan pun memiliki organ pencernaan. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Ada yang memiliki organ tembolok, empedal, lambung, atau usus. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut adalah sistem pencernaan yang terdapat pada hewan. Yang pertama adalah serangga. Pada serangga, makanan masuk dan dikunyah menggunakan mulut. Makanan yang sudah dikunyah kemudian masuk ke tembolok, yaitu tempat penyimpanan sementara makanan. Kemudian, makanan yang disimpan lalu masuk ke empedal atau lambung pengunyah untuk dilumat dan dihancurkan. Setelah hancur, makanan masuk ke lambung untuk dicerna oleh enzim, lalu masuk ke usus untuk diserap. Sisa-sisa makanan kemudian dibuang melalui anus. Baiklah, yang kedua, ruminansia atau hewan pemamah biak. Pada hewan ini, makanan dikunyah dengan gigi dan dicampur dengan air liur di mulut. Makanan yang sudah dikunyah masuk ke dalam rumen atau perut besar melalui kerongkongan. Makanan dicerna dengan bantuan bakteri lalu disimpan sementara di dalam rumen. Saat beristirahat, makanan kembali ke mulut untuk dikunyah lagi. Makanan yang sudah dikunyah lagi masuk ke dalam retikulum atau perut jala untuk mengalami proses fermentasi atau penguraian oleh bakteri dan proses penyaringan benda-benda asing. Makanan kemudian masuk ke dalam omasum atau perut kitab untuk dicerna dan dihaluskan dengan bantuan enzim pencernaan. Setelah itu, makanan masuk ke dalam obamasum atau perut masam untuk kembali dicerna dengan bantuan enzim pencernaan dan mematikan bakteri jahat yang ada di dalam makanan. Sari-sari makanan kemudian diserap oleh usus halus. Sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Berikutnya adalah ikan. Sistem pencernaan ikan terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Kemudian sistem pencernaan katak dan reptilia, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kloaka. Kloaka adalah tempat pembuangan sisa pencernaan. Kemudian burung. Sistem pencernaan pada burung terdiri atas mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan kloaka. Dan terakhir adalah mamalia, yaitu sistem pencernaannya adalah mulut, kerongkongan, lambung, kemudian ke usus halus, usus besar, dan terakhir ke anus. Organ pencernaan pada manusia. Perhatikan gambar berikut. Makanan dihancurkan di dalam mulut menggunakan gigi dengan bantuan air liur. Kemudian, makanan yang telah halus didorong melewati kerongkongan masuk ke dalam lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna menjadi bentuk sederhana dengan bantuan enzim. Kemudian, makanan yang telah halus tersebut masuk ke dalam usus halus untuk diserap sari-sarinya. Sisa penyerapan dari usus halus kemudian masuk ke dalam usus besar untuk diserap airnya dan dibuang zat-zat sisanya. Terakhir, sisa pencernaan kemudian dibuang melalui anus. Fungsi organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Mulut adalah tempat makanan dihancurkan. Kedua, kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran penghubung antara mulut dan lambung. Ketiga, lambung. Lambung adalah tempat pencernaan dengan bantuan enzim. Kemudian usus halus. Usus halus berfungsi sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian yang kelima, usus besar, yaitu tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Dan terakhir adalah anus, yaitu saluran pembuangan sisa pencernaan. Ulang lagi tentang proses pencernaan pada manusia. Pertama adalah mulut, kemudian ada kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir adalah anus.
kita, selanjutnya kita akan membahas fungsi dari organ-organ tersebut. Nah, teman-teman, organ pencernaan pada manusia yang pertama ada mulut. Nah, fungsi utama mulut ini adalah menghancurkan makanan dengan bantuan gigi, sehingga ukurannya menjadi kecil. Organ selanjutnya ada kerongkongan. Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. Organ selanjutnya ada lambung. Teman-teman, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Organ pencernaan selanjutnya ada usus halus. Nah, teman-teman, fungsi utama dari usus halus ini yaitu menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Nah, teman-teman, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Fungsi utama usus besar adalah penyerapan air dan pembentukan feses. Dan organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, teman-teman, fungsi utama anus ini adalah mengeluarkan sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. Nah, teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa saja organ-organ pencernaan makanan pada manusia beserta fungsinya. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, makanan masuk melalui mulut. Nah, teman-teman, organ yang ada di dalam rongga mulut seperti gigi, lidah, dan kelenjar mulut ikut ambil bagian dalam proses ini. Di dalam mulut, makanan dikunyah secara mekanik dan kimiawi. Kemudian, proses yang kedua, makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring atau persimpangan saluran dari rongga mulut ke kerongkongan. Selanjutnya, setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan ini, makanan akan didorong menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerakan peristaltik. Proses selanjutnya, setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Secara kimiawi, makanan dicerna oleh asam lambung, enzim pepsin, dan renin. Sedangkan secara mekanik, makanan akan diremas-remas di dalam lambung. Kemudian proses yang kelima dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Nah, di dalam usus halus ini, sari-sari makanan akan diserap. Selanjutnya, proses yang keenam, dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Nah, teman-teman, fungsi usus besar di sini adalah sebagai tempat untuk menyerap air dan mineral dari sisa-sisa makanan. Dan proses yang terakhir, makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Nah, teman-teman, lalu apa yang akan terjadi apabila salah satu organ dalam sistem pencernaan tidak berfungsi dengan baik? Iya betul, yang pertama akan terjadi terganggunya sistem organ pencernaan. Hal ini diakibatkan dengan satu organ yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga sistem organ pencernaan akan terganggu. Yang kedua, akan terganggunya metabolisme tubuh. Hal ini diakibatkan zat yang dicerna atau diserap oleh organ yang rusak tidak optimal masuk ke dalam tubuh sehingga mengganggu sistem metabolisme. Dan yang ketiga, mengganggu sistem ekskresi. Nah, teman-teman, dengan tidak optimalnya metabolisme, maka hasil ekskresinya juga tidak akan optimal, sehingga dapat merusak sistem ekskresi. Oke teman-teman, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah susunan organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Perlu teman-teman ketahui, sistem pencernaan yang baik sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sistem pencernaan merupakan sistem dasar sebelum sistem-sistem tubuh yang lain bekerja, karena sumber energi yang didapat dari organ lain tergantung dari sistem pencernaan dalam memprosesnya. Itulah penjelasan singkat dari pencernaan hewan dan manusia. Terima kasih.